Oke, kita masuk ke video selanjutnya tentang membuat sistem autentikasi user. Contoh penerapan Fusion yang paling banyak dijumpai adalah pada saat membuat sistem autentikasi user. Pada bagian ini kita akan membahas tentang cara pembuatan sistem autentikasi user di dalam Node.js menggunakan modul Node Fusion. Pertama, kita akan menyiapkan tabel di dalam database sistem autentikasi user membutuhkan tabel di dalam database. Untuk menyimpan daftar penggunaan yang dapat melakukan proses login, dalam contoh ini kita akan menggunakan MariaDB. Database yang digunakan adalah database DB Academic, yaitu database yang sebelumnya kita telah buat pada saat membahas tentang akses database antara Node.js dan MariaDB. Perintah SQL yang perlu untuk membuat tabel user di dalam database DB Academic adalah sebagai berikut. Oke, maka selanjutnya kita masuk ke MySQL ya. SQL. Oke, besarkan layarnya ya. Masukkan passwordnya ya. Oke, kita enter. Oke, setelah itu kemudian kita ketikkan user use db Academic ya. Oke, kita enter. Setelah itu kita ketikkan scriptnya sebagai berikut. Ketik enter ya. Oke, untuk keperluan dalam pengujian sistem autentikasi user, Anda dapat memasukkan satu baris ke dalam tabel yang telah dikerjakan sebelumnya. Kita menggunakan perintah SQL berikut ini. Oke, ketik insert into user. Buka kurung, ketik admin, ketik ketik admin. Administrator, ketik buka kurung, admin, Oke, kita enter ya. Kita ketik ulang ya. Kesalahan di sini.
kita enter. Oke, sudah jadi. Setelah itu coba kita lihat isinya dengan mengetik select bintang from user. Oke, enter. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan membuat form proses login. Jadi kali ini untuk kasus tentang login ini kita akan membuat suatu project baru, yang mana project tersebut kita simpan di dalam folder kita, folder utama yaitu dalam folder kerjanya kita ya. Oke, kita masuk ke Visual Studio Code-nya ya. Oke, kita buat folder baru ya. Folder baru dengan nama login. Oke, kita enter. Oke, setelah itu kemudian di dalam folder login ini kita tambahkan sebuah folder lagi untuk menampung template-nya. Kita simpan dengan nama templates ya. Dengan nama baru, nama. Kita enter ya. Kemudian di dalam folder templates ini kita akan membuat dua halaman. Oke, kita klik di halaman templates. Itu kita buat file dengan nama login form .book ya. Oke, kita enter. Oke, kemudian kita buat lagi file yang kedua dengan nama min.book. Kita enter. Kemudian di folder login kita buat file baru dengan nama server.js ya. server.js. Kita enter ya. Login ini project yang tersimpan, yang jadi kita buat folder terpisah sehingga membuat folder baru lagi dengan nama folder login. Tapi kalau kita membangunkan sebuah web satu project saja, berarti semuanya itu digabung dalam satu folder utama ya. Kita mulai dari membuat template, yaitu template login ya, template form.book. Oke, langsung saja kita ketik scriptnya. Ketik
Oke, setelah itu kita save ya. Kemudian kita akan membuat halaman utama, yaitu berada di posisi main.book ya. Halaman utama yang dimaksud di sini adalah halaman yang akan ditunjuk ketika user berhasil masuk atau login ke sistem. Halaman ini tidak boleh diakses secara langsung dengan menggunakan URL. Ketika user mencoba mengakses halaman ini secara langsung, aplikasi harus mengarahkan ke halaman form login. Perhatikan contoh script berikut ya. Setelah itu kita save ya. Selanjutnya kita akan menangani proses login setelah template disimpan. Langkah selanjutnya adalah membuat aplikasi Node.js yang dapat menangani proses login. Kode yang diperlukan di dalam ini adalah sebagai berikut. Saya tulis scriptnya di dalam file server ya. Oke, langsung saja kita ketik scriptnya. Oke, setelah kita sudah mengetik scriptnya, kita save ya. Ctrl S. Program lengkapnya seperti ini.
Nah, seperti ini ya. Kita jelaskan scriptnya yang penting ya. Oke. Kita bahas yang penting. Ini untuk koneksi ke database. Setelah itu kemudian ini untuk membuat sessionnya ya. Setelah itu yang ini fungsinya untuk membuat servernya. Oke, setelah itu kita lihat lagi. Oke, yang ini mengidentifikasi rute untuk rute utama slave. Jika rute utama dijalankan, maka dia akan menampilkan halaman login. Halaman login yang mana diambil di template .book. Oke, setelah yang ini ya. Ketika kita mengklik login dengan metodenya post, oke, maka dia akan menjalankan perintah di bawahnya, yaitu mengambil nilai-nilai yang dapat diinput pada form login, kemudian akan melakukan seleksi data di dalam tabel. Setelah itu scroll lagi ke bawah. Yang ini ya. Koneksi, kemudian dia akan melakukan seleksi, mengecek data yang ada di dalam tabel user berdasarkan user ID dan password. Oke. Yang ini ya. Nah, kemudian seleksi ini menghasilkan nilai 1 atau lebih besar dari 0, maka loginnya akan berhasil dan tidak akan menuju ke halaman utama. Jika tidak, maka akan menunjukkan kecepatan bahwa user ID dan password yang dimasukkan gagal. Oke, setelah itu kita lihat lagi. Yang ini ya, yang gagal tadi itu. Oke, setelah itu kita lihat lagi, scroll ke bawah. Oke, setelah itu yang ini ya. Akan melakukan mengecek sesinya sedang aktif atau tidak. Jika sesi sedang aktif atau loginnya sudah berhasil atau telah dilakukan login, maka dia akan menjalankan perintah, yaitu menampilkan halaman utama, yaitu main book. Oke, setelah itu yang ini ya. Nah, kemudian jika sudah login atau sesinya telah berakhir, maka dia akan kembali ke halaman login untuk meminta agar user melakukan login kembali. Ketika melakukan logout, maka di sini ada script menghapus isi variabelnya. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Ini yang menghapus isi variabelnya tadi ya. Kemudian ketika proses hapus isi variabel session telah berhasil, maka dia akan di-create ke halaman utama. Nah, oke. Setelah itu sekarang kita akan melakukan uji coba untuk uji
Coba kita mengisi data baru di dalam MyExcel. Oke, kita buka MyExcel-nya. Oke, kita buka MyExcel-nya ya. Ketik MyExcel. Oke, kita masukkan paspornya. Kita enter. Kemudian kita ketik DB. Oke, kita enter. Nah, setelah itu kita ketik select bintang from user. Di koma. Enter. Oke, maka admin sudah ada. Atau mungkin kalian masih sudah punya ada data, tidak ada masalah ya. Kita tambahkan lagi satu data dengan cara kita mengetik user into user US. Oke, buka kurung, tanda petik, nama Edward ya, tanda petik, koma, nama Theo Vano, tanda petik, koma, tanda petik lagi, Edward, tanda petik, kurung. Kita akan menambah datanya. Kita ketik skripnya seperti ini ya, lalu kita enter. Oke, otomatis datanya sudah tersimpan ya. Oke, selanjutnya kita tutup, kita masuk ke sini, lalu kita jalankan di terminal ya. Ini terminal, nama foldernya cd login, enter, node personal file server .js, kita enter. Setelah itu kita coba jalankan di localhost 3000 ya. Kita enter. Oke, coba kita masukkan username yang salah ya. Coba kita login. Oke, maka munculnya user ID atau password salah. Coba kita masukkan yang benar ya. Login. Oke, maka dia muncul selamat datang, muncul logo loginnya. Nah, begitu. Bagaimana kita logout? Nah, kalau kita sudah masuk kembali ke
main. Kita masukkan ke URL manual. Kita masukkan URL manual ya, yang ini ya. Kita coba enter. Oke. Maka dia akan muncul login. Tidak bisa muncul lagi seperti halaman pertama ya. Oke, sekian saja tutorial kali ini. Terima kasih.